Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rifai Radita Sabani dengan NIM 1807 016 055. Saya sendiri Belkis Aulia 1807 016 078 dan Yakutut Irsyahadi dengan NIM 1807 016 081. Di sini kami akan mempresentasikan proses regulasi emosi pada remaja broken home untuk mata kuliah pengembangan diri. Kami berasal dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo, Semarang. Baik, yang pertama, pada masa remaja adalah masa di mana seseorang memiliki sifat yang masih labil, mudah berubah suasana hati, sedang mencari identitas diri. Proses perkembangan pada remaja akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan, seperti teman ataupun keluarga sebagai orang terdekat dalam lingkungannya. Bird 2012-575 mengatakan bahwa sepanjang masa remaja, kualitas hubungan orang tua menjadi faktor tunggal untuk kesehatan mental. Dapat dikatakan ketika orang tua memiliki hubungan yang positif dan adaptif, maka akan membantu remaja mencapai perkembangan yang optimal dan sebaliknya. Salah satu hubungan negatif dalam keluarga adalah perceraian. Dari Rio 2004-106 berpendapat bahwa perceraian merupakan titik kulminasi dari akumulasi berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya. Banyaknya kasus perceraian orang tua tentunya juga membawa banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya dampak psikologis. Kebanyakan anak dan remaja akan mengalami stres dan mengalami masa perilaku akibat perceraian orang tua. Donna R. Morrison dan Mary Jo Coiro, Marypedia 2016, menyampaikan bahwa perceraian pada orang tua berperan meningkatkan masalah perilaku dan memberikan resiko pada kemampuan sosial anak. Rogers and Ross 2002 berpendapat bahwa perceraian keluarga akan menimbulkan perilaku seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan penggunaan marijuana pada remaja. Selain itu, perceraian orang tua juga meningkatkan penggunaan obat terlarang lainnya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perceraian orang tua tidak akan muncul apabila remaja memiliki regulasi emosi yang tepat. Seperti pendapat Morris, Silk, Steinberg, Myers, and Robinson 2007 yang menyatakan dampak negatif tersebut tidak akan terjadi apabila seseorang mampu mengelola atau meregulasi emosinya secara tepat. Regulasi emosi merupakan salah satu strategi coping yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Untuk mengelola emosi-emosi tersebut, diperlukan strategi regulasi emosi. Secara spesifik, Gross and John 2003-348 membedakan strategi regulasi emosi menjadi dua, yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression. Cognitive reappraisal merupakan bentuk perubahan kognitif yang melibatkan seseorang untuk mengubah cara berpikirnya mengenai sebuah situasi yang dapat memunculkan emosinya sehingga mampu mengubah emosinya. Bentuk ini merupakan antecedent focused strategy yang terjadi pada saat awal sebelum kecenderungan respon emosi muncul secara penuh. Sementara itu, expressive suppression merupakan sebuah bentuk modulasi respons yang melibatkan penghentian perilaku ekspresi emosi. Expressive suppression tidak akan membantu dalam mengurangi pengalaman emosi negatif. Dengan demikian, secara tidak langsung, emosi negatif akan terus menumpuk dan tidak terselesaikan. Gross and John 2003-349. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara.
Kemudian metode analisis data dalam hal ini adalah menggunakan reproduksi data, display data, dan kesimpulan. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh secara mendalam dari masing-masing rangkaian proses regulasi emosi pada ketiga subjek. Berikut ini merupakan pembahasan dari setiap proses regulasi emosi yang terjadi pada ketiga orang tersebut. 1. Pemilihan situasi. Proses regulasi emosi yang pertama adalah pemilihan situasi. Hal ini merupakan hal yang mempengaruhi situasi awal, di mana subjek merespon permasalahan yang mereka alami sehingga akan membentuk rangkaian emosi awal. Ketika subjek mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan tidak baik setelah perceraian dari kedua orang tua mereka. Pemilihan situasi meliputi tindakan seseorang untuk mendapatkan situasi yang diharapkan. Di antaranya adalah tindakan mendekati atau menghindari orang atau situasi yang memunculkan dampak emosional. Hal ini juga terjadi pada ketiga subjek penelitian. Ketiga subjek memberikan tanggapan emosional berupa rasa marah, kecewa, dan emosi negatif lainnya. Sehingga ketiga subjek memilih untuk menghindar dari permasalahan yang terjadi. Subjek pertama menghindari permasalahan tersebut dengan cara tidak berinteraksi dengan orang yang bermasalah dengannya atau orang tuanya, dan memilih untuk berdiam diri di kamar. Subjek kedua menghindari permasalahan dengan cara pergi bersama teman-temannya, mengurung diri di kamar, dan menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Subjek ketiga menghindari orang yang bermasalah dengannya dan memilih untuk menyendiri di kamar. Ketiga subjek memilih untuk menghindar dari permasalahan dan situasi yang tidak nyaman pada fase pemilihan situasi. Hal ini memberikan manfaat jangka pendek pada ketiga subjek berupa perasaan nyaman untuk sementara waktu, namun akan memberikan akibat jangka panjang berupa permasalahan yang terus berlanjut tanpa adanya solusi untuk permasalahan dan situasi tidak nyaman yang dialami dari ketiga subjek. Yang selanjutnya, perubahan situasi. Rangkaian proses regulasi emosi yang kedua yaitu perubahan situasi. Perubahan situasi adalah strategi regulasi emosi yang dilakukan individu dengan cara memodifikasi lingkungan eksternal dengan melibatkan intervensi dari lingkungan eksternal. Dua indikator dari modifikasi adalah untuk mengubah situasi lingkungan eksternal dan meminta lingkungan eksternal untuk memahami keadaan individu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek melakukan strategi dengan baik untuk memodifikasi lingkungan dan meminta orang lain untuk menemani situasinya. Subjek pertama, memodifikasi situasi dengan meminta secara langsung kepada temannya untuk tidak membahas sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, termasuk mengenai perceraian kedua orang tuanya. Subjek kedua mencoba memodifikasi situasinya dengan cara secara langsung meminta orang lain untuk tidak membahas hal-hal yang tidak disukai. Kemudian subjek ketiga dengan cara meminta temannya untuk tidak membahas permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, subjek ketiga juga akan memilih bercanda dengan teman untuk merubah situasi yang menurutnya tidak nyaman. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah penyebaran perhatian. Penyebaran perhatian mengacu pada mengarahkan perhatian dalam situasi tertentu untuk mengetahui emosi seseorang. Dua strategi utama penyebaran perhatian yaitu memecah fokus perhatian dan konsentrasi menurut Gross dan Thompson pada tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian, ketika subjek melakukan penyebaran perhatian dengan memecah fokus perhatian pada aspek-aspek lain dari situasi yang dihadapi. Subjek pertama mengalihkan perhatian pada hal-hal yang dianggap menyenangkan
dan bermain dengan teman-teman, sehingga subjek pertama ini menjadi tidak akan terus-menerus memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian subjek yang kedua mengalihkan perhatian untuk lebih fokus pada sekolah. Kemudian subjek yang ketiga mengalihkan perhatian dengan bermain bersama teman-temannya. Menurut subjek ketiga ini, dengan cara tersebut subjek akan melupakan masalah sejenak. Kemudian yang keempat yaitu perubahan respon. Perubahan respon mengacu pada upaya untuk mempengaruhi secara langsung tanggapan emosional setelah emosi sepenuhnya muncul. Perubahan respon mengacu pada mempengaruhi fisiologis, pengalaman, atau menanggapi perilaku secara langsung berdasarkan hasil penelitian. Ketiga subjek melakukan perubahan respon yang hampir sama. Ketiga subjek ini memilih untuk menyembunyikan perasaan sedih, kecewa mereka dari orang lain. Selain menyembunyikan perasaan, subjek pertama dan kedua juga berkata kasar sebagai bentuk lain perubahan respon yang dilakukan. Subjek pertama juga merokok untuk mengubah pengalaman emosinya. Kemudian selanjutnya, analisis hasil kecenderungan strategi dalam regulasi emosi ketiga subjek menunjukkan bahwa ketiga subjek menggunakan expressive suppression, yang berarti ketiga subjek mengubah tindakan untuk merespon emosi yang dirasakan tanpa mengubah emosi negatif yang dirasakan. Terbukti dengan ketiga subjek yang memilih menyembunyikan perasaan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Gross dan John pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa individu dengan expressive suppression enggan untuk berbagi emosi yang mereka rasakan dengan orang lain. Tidak hanya untuk emosi negatif namun juga emosi positif, sehingga hal ini menimbulkan perasaan membohongi diri sendiri dan menghambat perkembangan hubungan yang dekat dengan secara emosional dengan orang lain. Hal ini juga terjadi pada ketiga subjek. Ketika berada di depan orang lain, ketiga subjek akan menampilkan ekspresi emosi yang baik. Namun, pada kenyataannya, ketiga subjek mengalami perasaan yang negatif, kecewa, dan marah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.